Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat UKM. Hari ini Sobat UKM hadir kembali dalam tayangan podcast yang sebelumnya sempat terhenti tanpa sengaja, ya. Dan hari ini berkat dukungan dari Rintik Studio, kita kembali bersama Sobat UKM, ya. Dan pada kesempatan ini saya ingin mencoba mengulas perjalanan UMKM selama 2023, ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat pada teman-teman yang sudah banyak membantu UMKM sepanjang 2023. Ya, tidak hanya masyarakat, teman-teman konsultan, juga pemerintah. Nah, namun hari ini kita coba review, ya, apa saja yang memang membuat UMKM harus menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri, terutama di Aceh, ya. Kita lihat perjalanan paling awal dulu tahun 98, ya, ketika dunia mengalami krisis ekonomi dan UMKM menjadi penyelamat ekonomi dunia. Ya, kenapa? Karena pasar UMKM terbuka lebar. Bahkan banyak pasar baru yang tingkatnya sampai ke mancanegara, internasional. Tidak hanya Indonesia yang mengalami keunggulan tersebut, namun dunia mengakui bahwa UMKM adalah penyelamat, ya, ekonomi negara. Kemudian kita jalan lagi memasuki tahun pandemi. Kita lihat ternyata UMKM kita menjadi lemah. Apa sebab lemahnya? Karena pasar UMKM terganggu. Ya, karena banyak masyarakat tidak berani keluar rumah, ya, sehingga pasarnya terganggu, atau kebijakan-kebijakan pemerintah dengan pembatasan sehingga UMKM tidak bisa bergerak dengan baik. Namun apa yang terjadi? UMKM tidak diam, ya, terus bergerak, ya, yang menjahit bordir ketika nggak ada pembeli bordir, nggak ada wisatawan yang datang ke Indonesia, nggak ada pesawat, ya, yang bisa terbang, ya, mereka berubah menjahit masker dengan bordirnya. Kemudian ketika mak-mak nggak berani keluar rumah ke pasar, sehingga kebutuhan produk-produk rumahan susah tuh didapatkan. Sehingga UMKM kembali berinovasi dengan frozen food-nya. Dan banyak lain lagi cerita tentang bagaimana UMKM tetap eksis walaupun di masa pandemi. Nah, tahun 2023 beda lagi, ya. Kita belum selesai urusan ekonomi. Ya, banyak terjadi perperangan, banyak yang masih menahan produk-produk mereka sendiri, sehingga gejolak harga, ya, terus terjadi. Kalau gejolak harga itu adalah harga produk UMKM, mungkin tidak menjadi masalah besar. Ini yang gejolak adalah bahan baku UMKM yang semakin naik, harga beras naik, harga gula naik, semua naik, ya, terjadi inflasi di mana-mana, ya, sehingga jadi permasalahan utama. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita tidak mudah menaikkan harga jual ketika harga bahan baku semakin naik. Ya, kenapa? Karena kalau kita naikkan juga sudah belum tentu orang kembali mengurangi pembeliannya. Ya, jadi daya beli semakin turun. Efek kemudian itu, ya. Namun apa yang harus kita lakukan? Kan tidak mungkin, ya, pisang goreng dirubah menjadi pisang rebus karena harga minyak naik. Ya, ini satu tantangan yang berat. Ya, hal ini terjadi salah satu sebab karena ketergantungan kita kepada pihak ketiga yang masih sangat tinggi. Ketergantungan ekonomi kita pada pihak lain masih cukup tinggi. Saya sering membahas tentang hikayat timpan, ya.
jika timpan ini, betul timpan itu dari Aceh, nggak ada yang bantah. Ya, karena memang kue khas Aceh salah satunya timpan. Ya, daunnya terbungkus dengan daun pisang, bahan di dalamnya juga bahan yang sederhana seperti tepung, telur, dan gula. Tapi coba kita lihat komponennya. Daun pisang memang asli dari Aceh. Mudah-mudahan sampai hari ini masih dari Aceh. Tepung ternyata tidak dari Aceh. Ya, dari luar Aceh. Ya, dari Jakarta. Apalagi komponennya gula juga begitu. Ya, apalagi komponennya telur begitu juga. Ya, gula dari Lampung, telur dari Medan. Kalau kita flashback ke belakang, ya, daun pisang dari Aceh, tepung biasa ibu-ibu kita, ya, di belakang rumah ada lesung, ya, ada penumbuk, ya, menjadi tepung. Ya. Gula ada cergiri yang memproduksi gula, jadi kita punya ketahanan pangan sendiri. Kemudian apalagi telur, kebanyakan rumah-rumah penduduk di belakang rumahnya ada kandang ayam, ya, sehingga bisa memproduksi sendiri, tidak ketergantungan yang besar. Ketergantungan nggak ada masalah, tapi komponen ketergantungan kalau terlalu besar itu membuat efek yang tidak baik, ya, melemahkan daya saing kita, melemahkan ide dan kreativitas kita. Apakah terjadi perubahan harga? Apalagi kalau terjadi bencana, di mana simpul-simpul masuknya barang dari luar ke Aceh terputus karena mungkin efek banjir, sehingga harga-harga naik. Maka untuk itu ini perlu kita lihat bagaimana menyelesaikan ini. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang itu. Dan UMKM terus juga bergeliat, ya, dan kita lihat banyak teman-teman UMKM yang sekarangnya banyak anak muda yang terjun ke dunia usaha, sehingga kita lihat banyak produk-produk yang sudah sangat bagus, ya, sudah kemasan sudah sangat bagus, ya, cita rasa sudah sangat bagus, dan yang menariknya adalah pasar yang tidak hanya mengandalkan pasar lokal, tapi juga masuk ke ranah pasar nasional dan pasar internasional. Ini patut kita ajukan jempol, ya, dan mudah-mudahan teman-teman UMKM lagi juga ikut, ya, ikut apa yang sudah dilakukan teman-teman yang lain, ya. Misalnya kita lihat ada minyak pret, ya, sudah nasional juga. Saya dengar sudah masuk juga ke dunia internasional, ya, di pasarnya Amerika. Belum lagi Bitata yang sudah masuk pasar nasional, Japri dan lain-lain. Jadi bisa kita sebut satu-satu, banyak yang sudah. Tinggal bagaimana teman-teman lain dimotivasi, ya, untuk masuk ke pasar internasional. Sebenarnya produk kita cukup bagus, ya, cukup bagus. Dan potensi produk kita juga besar. Potensi sumber daya, misalnya sumber daya alamnya, ya, sumber daya produknya, misalnya kopi. Ya, kopi itu sudah sangat bagus, ya, terkenal di dunia internasional. Kopi Gayo itu nomor 1 di dunia, ya. Namun apa yang harus kita sikapi? Ya, pertanyaan pertama, ada nggak hilirisasi di sektor kopi kita? Ya, apakah kita hanya memproduksi kopi green bean, biji kopi hijau yang kita ekspor langsung, sehingga kita tidak punya nilai tambah, ya, yang bisa dirasakan oleh para petani atau yang dirasakan oleh daerah itu sendiri. Ya, siapa yang merasakan adalah pihak lain. Ketika green bean diekspor, kemudian diproses, dan notabene semuanya itu dikirim kembali ke kita dan kita beli. Jadi value added atau nilai tambahnya tinggal di negara tersebut. Nah, ini harus dirubah,
ya. Bagaimana kita menciptakan hilirisasi dengan nilai tambah yang tinggi, sehingga nilai tambah itu akan dinikmati oleh masyarakat kita, akan dinikmati oleh daerah kita dengan bertambahnya PAD di setiap daerah di mana produk itu timbul. Apakah hanya kopi? Tidak, banyak sekali yang lain seperti nilam, ya. Sekarang sedang dikembangkan di beberapa daerah. Fokusnya mungkin di Aceh Jaya, ya. Ada lagi kerupuk melinjo, ya, sampai ada tugu di PD, ya. Pala di Aceh Barat, Aceh Selatan, ya, juga banyak. Tapi bagaimana itu kita proses atau kita kembangkan hilirisasi ini sehingga bisa menaikkan nilai tambah. Produk Aceh hebat dan berkualitas. Saya yakin ya ke depan, karena memang anak muda sudah mulai intens dalam berwirausaha, ini akan mengalami banyak perubahan. Ya, terlihat dengan kemasan dari produk-produk UMKM yang sudah cukup baik. Kita bisa lihat di background kita ada beberapa produk yang kemasan sudah bagus, dan dengan pengajuan merek yang sudah bagus, sudah terdaftar di Haki, tinggal bagaimana kita meningkatkan omset, ya, supaya cakupan pasarnya akan lebih besar, ya, dibandingkan yang sekarang ini mungkin hanya kita dapat di Banda Aceh. Nah, apalagi yang kita lakukan, nilai tambahnya kita tinggikan. Kita belum menyinggung lagi di sektor ekonomi kreatif, ada 17 subsektor yang di Aceh juga sudah banyak berkembang. Namun apa yang terjadi adalah ekosistem ekonomi kreatif kita tidak berjalan dengan baik. Ekosistem UMKM kita tidak berjalan dengan baik. Masih ada blank spot, ya, di mana supply chain-nya terputus, mata rantainya masih terputus. Sehingga apa yang terjadi? Kita tidak bisa all out untuk tampil. Ya, kita hanya bisa menyatakan bahwa produk Aceh hebat, unggul, tapi kita tidak mampu menemukan produk itu di pasar-pasar nasional, pasar-pasar internasional. Kenapa? Karena pemainnya adalah bukan dari Aceh sendiri, pihak lain yang mengambil keuntungan. Dan ini harus secepatnya kita ganti. Mendesain satu mata rantai tidak mudah, tentu perlu keterlibatan banyak pihak, baik pemerintah, masyarakat, pelaku usaha itu sendiri, dan lingkungan berusaha. Ya, tidak ada pembatasan yang mengganggu pertumbuhan UMKM. Jadi harus mendukung. Walaupun di setiap saat saya teringat, mohon maaf ini, ya teman-teman, kita punya gedung UMKM, ya, sumbangan dari pihak asing ternyata dipakai oleh organisasi yang punya banyak uang, organisasi minyak. Ya, kita coba bernegosiasi, oke lah kita nggak dikasih gedung itu kembali, tapi ada tempat di mana teman-teman yang asosiasi UMKM bisa berkantor, bisa berkreasi, sehingga ada perubahan yang kita harapkan dari hari ke hari. Tahun 2024 kita harapkan akan lebih baik, ya, baik dari sisi daya beli, walaupun memang kita sedang mengalami masa politik, ya, sehingga menyebabkan panas, ya, ekonomi kita meradang, ya. Orang masih berjaga-jaga ada apa ke depan. Namun UMKM nggak diam, ya. Dia terus berproduksi, dan kita harapkan, kita kemarin sudah duduk dan teman-teman UMKM, banyak harapan yang diinginkan, ya. Salah satunya ada dukungan pemerintah lebih kepada sisi pemasarannya. Kalau mungkin dibandingkan dengan pelatihan, bukan tidak boleh, bagus, ya, tapi di sisi pemasaran. Mungkin infrastrukturnya sudah ada beberapa, ya, sudah banyak dinas yang mempunyai LCD, ya, kalau bisa kita diizinkan memakai menjadi tempat promosi.
Walaupun concern kita juga lebih banyak di media sosial, ya, sehingga akan lebih baik. Karena targetnya adalah bagaimana menumbuhkan pasar-pasar baru bagi UMKM yang saya yakin sangat hebat, ya, dan bagaimana memperluas pangsa pasarnya tidak di Aceh saja, juga bermain dengan nasional. Walaupun kita bekerja sama dengan retail-retail nasional, bahkan retail-retail eksportir yang bisa kita ajak kerjasama, karena potensi produk kita lebih bagus. Dan nanti kita akan lihat di beberapa podcast kita yang akan kita undang ada pelaku UMKM. Mereka akan bicara sendiri, ya, bagaimana yang akan dilakukan oleh mereka. Jadi harapan kita semua pihak, ya, mari kita dukung UMKM. Sobat UKM, ya, banyak hal yang kita lakukan. Kita punya tagline, jangan lupa beli, pakai, dan bangga. Jadi yang penting beli dulu, ya, baru pakai, baru bangga. Jangan bangga dulu, ya. Kalau nggak beli sama saja. Kalau Anda tidak beli produk UMKM, siapa lagi yang beli? Ya, jadi kalau sudah ada pembelian, sudah ada pendapatan yang baik, tentu inovasi baru UMKM akan lakukan. Kenapa? Mereka sudah punya sumber dana yang mereka berinovasi. Dari biasanya melakukan satu varian, kemudian membuat beberapa varian lain. Bahkan berinovasi, ya, baik di kopi, di pala, di Seriwangi, ya, di Nilam, banyak inovasi yang dilakukan. Tapi kita lakukan lebih, terutama yang menaikkan nilai tambah. Yang kedua, yang saya ingin lihat adalah perkembangan ekonomi kreatif kita. Ya, sampai saat ini kita masih agak melambat. Ya, pertama itu dikarenakan karena pemahaman tentang ekonomi kreatif kita yang seolah-olah bertentangan dengan akar budaya kita. Sehingga perlu ada komunikasi yang baik antar pihak. Ya, karena ekonomi kreatif ini sudah dibuktikan di banyak negara mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan, mampu meningkatkan penambahan pendapatan negara sangat signifikan. Ya, banyak contoh, misalnya di Korea, ya, dengan K-pop-nya, ya, dengan K-pop-nya mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan negara cukup signifikan. Nah, dari 17 subsektor kreatif mungkin kita tidak mampu merealisasikan semua. Namun dari beberapa yang kita mampu realisasikan tentu akan baik. Dan ini akan mensupport anak muda. Ya, karena pemainnya adalah kebanyakan anak muda. Kita banyak anak-anak milenial dan mereka perlu space, tempat mereka berkreatif supaya mereka tidak menyimpang perilakunya kepada hal-hal yang tidak kita harapkan. Dan mereka akan jadi UKM unggul, menjadi startup unggul, ya, sehingga akan membantu daerah dan negara ini untuk bagusnya atau signifikannya pertumbuhan ekonomi. Kita harapkan bersama. Yang berikutnya adalah pemerintah, ya, masyarakat, marilah memberi space kepada UMKM. Mari juga kita bantu, ya, mempopulerkan UMKM, produk-produknya, ya, inovasi-inovasinya. Ya, kalau memang ada yang tidak berkenan, itu bisa diberikan masukan kepada teman-teman UMKM. Berikutnya adalah yang agak sedikit miris, ya. Kemarin saya berkeliling di beberapa daerah dengan riset bersama Bapeda, dan melihat banyak kendala di daerah, ya, yang masih didapat, ya. Misalnya di beberapa dinas, ya, budgetnya hampir tidak ada, malah tidak ada budget. Jadi ya, pegawainya tidur saja, ya kan. Di koperasi misalnya, Pak, gimana saya bergerak?
Ya, kita nggak ada budget, bagaimana mengawasi? Pertanyaan saya, apakah mengawasi perlu budget? Iya, ternyata kan harus ke UKM pakai motor diisi minyak, ya, kecuali bisa diisi air. Di hal sekecil itu yang kadang-kadang di daerah sangat miris perkembangannya, ya. Jadi pendamping UKM agak berat, walaupun ada, saya lihat kemarin teman-teman pendamping UKM juga luar biasa. Ya, tanpa ada program pun dia bergerak, mendampingi teman-teman dan meningkatkan omset penjualannya, bahkan untuk masuk pasar internasional. Ya, ada di Aceh Tenggara misalnya, dia mengekspor kopi ke Jepang, walaupun masih micro lots, ya, mengekspor coklat karena Aceh Tenggara banyak coklatnya. Coklat yang sudah difermentasi, artinya sudah ada proses, sudah menaikkan nilai tambah, ya, sudah mampu diekspor ke Jepang. Jadi hal-hal seperti ini yang sebenarnya perlu pendamping. Di daerah bagaimana? Informasi juga tidak mudah sampai ke daerah. Ya, kalau misalnya ada pelatihan di Banda Aceh, ada event di Banda Aceh, tidak sampai dengan mudah di daerah. Jadi itu menjadi kendala, ya. Jadi daerah juga banyak potensi. Sebagusnya pemerintah daerah itu harus lebih kreatif dengan fokus pada produk unggulan. Ya, saya pernah tawarkan, coba sebutkan satu saja produk khas Aceh. Misalnya khas daerah tersebut, Gayo sudah ada kopi. Ya, tapi Gayo itu ada 3 daerah, ada Banda Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Luwes. Apa menjadi ciri khas? Ya, apa itu kopi semua atau kopi yang punya ciri khas yang berbeda? Sehingga nilai tambahnya juga berbeda. Ya, Aceh Selatan, misalnya Aceh Barat, Pala, Aceh Pidi, misalnya dengan melinjonya. Ya, Aceh Jaya dengan nilamnya. Ya, atau yang lain, apa yang sehingga bisa fokus menaikkan produk tersebut, menumbuhkan UMKM, juga menambah pendapatan asli daerahnya. Jadi saling mendukung, dan kita juga mudah di dalam membranding, ya, tidak hanya satu produk, tidak hanya satu produk untuk seluruh daerah, nggak ada ciri khasnya. Ya, kemudian saya tanya lagi, coba sebutkan paling tidak 10 produk UMKM yang merupakan produk pariwisata. Belum ada yang berani sebutkan kalau di daerah. Kalau di Banda Aceh mungkin banyak. Maka kita diskusi tadi pagi salah satunya dengan pihak Dinas Pariwisata Provinsi. Ya, ke depan mungkin akan ada pemilihan khusus untuk pariwisata, produk-produk UMKM yang memang target marketnya dari pariwisata. Dari 17 subsektor kreatif, mana yang menjadi andalan dan dibina dengan intens produk-produk UMKM yang targetnya memang pariwisata. Ya, sehingga tidak hanya provinsi, di setiap daerah. Ya, kadang-kadang kita ke daerah kita nggak tahu beli yang mana ini. Mana khas di daerah yang kita bisa bawa pulang menjadi oleh-oleh dan kita sampaikan kepada keluarga kita, teman-teman. Ini loh produk Aceh Selatan. Ya, ini loh produk dari Aceh Barat. Ya, sudah ada beberapa tapi belum menciri khas daerah tersebut sehingga kita agak susah di dalam branding. Saya pikir sebuah UKM ya sedikit review ya, mohon maaf kalau ada yang tersinggung karena memang kita tidak menyinggung ya. UKM saat ini semakin membaik karena dukungan banyak pihak. Teman-teman konsultan, pemerintah, dari pihak universitas, dengan program-programnya, dengan program MBKM, pihak media yang selalu mempublikasi, ya, dan pihak-pihak lain yang saya yakin cukup mendukung UMKM. Harapan 2024 semakin banyak mendukung dan program beli, pakai, dan
bangga, akan menjadi semakin andalan. Kita berani menggunakan produk kita sendiri, ya, bukan berarti produk orang lain tidak kita pakai, tapi komposisi pemakaiannya tentu lebih banyak produk kita, karena kita tidak boleh terlalu tergantung pada pihak lain, tapi kita berdiri dengan kaki sendiri. Kemandirian ekonomi akan membuat ketahanan ekonomi, ketahanan pangan. Tidak ada cerita lagi kemiskinan yang ekstrim, ya, tidak ada cerita lagi stunting dan lain-lain. Kenapa? Masyarakat bisa tumbuh sejahtera dan makmur. Demikian review kita 2023. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.